Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. An Wa'ili bin Hujrin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri pada dadanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah ini ya, ini adalah perbuatan sunnah, ya kan? Letakkan kedua tangan. Nah masalahnya di sini adalah keterangan di sini adalah satu, tangan kanan di atas tangan kiri, kanan di atas tangan kiri, dan yang kedua adalah di dada. Nah ini informasi yang pertama kita dapatkan di dada, ini kan? Nah, dada. Nanti akan ada, nanti belum ada informasi kedua, batasnya adalah dada sampai perut, sampai pusar, ya kan? Jadi ini informasi yang pertama kita dapatkan seperti ini, ya kan? Seperti itu. Terus yang kedua, ini kan sunnah. Jadi usahakan tolong harus dikerjakan sesuai sunnah. Jangan sampai mengerjakan sunnah tapi salah. Mending tidak usah dikerjakan sekalian. Contoh misalkan, dibalik, kiri di atas kanan. Ini tidak boleh, walaupun sunnah, ini sunnah, tapi ya kerjakan sesuai sunnah. Terus jangan ngarang sendiri. Kan sunnah kayak itu. Nah itu kan sunnah, ya kan? Ya boleh. Makanya seperti saya yang kemarin sampaikan, doa iftitah itu coba diubah sekarang. Kerjakan yang sunnah. Mas mana? Allahumma bait baini. Ya, mau beda karo Pak Agus. Beda karo Pak Agus. Ya harus kerjakan sesuai. Ambil yang pendek atau yang panjang sekalian. Tapi kalau seusia kita untuk ngafal ya setengah mati. Ya. Cari yang pendek saja. Iya kan? Cari yang pendek, cari yang sesuai sunnah. Jangan pelaksanaan sunnahnya itu sesuai dengan ngaco pokoknya kan. Ini. Kenapa kok tidak boleh seperti ini? Kiri di atas kanan, karena kembali lagi menyerupai ibadah orang terdahulu. Orang Yahudi sekarang itu kalau bersedekap itu kebalik. Kalau salah seperti itu alasannya. Walaupun kidal. Ngerti itu bagaimana rasanya kidal kan? Seperti kita menggunakan tangan kiri kan? Betul toh? Gimana? Saya tuh dulu pernah punya teman di dokter. Dia tuh orang Kupang. Dia tuh kidal. Nah, salah satu dokter anak waktu di ruangan anak itu, beliau ngomong, saya tidak mau tahu budaya di sini adalah tangan kanan. Kamu harus belajar tangan kanan. Iya. Susah tuh, sama dengan kita pakai tangan kiri kan? Nah, walaupun menulis disuruh tangan kanan. Disuruh tangan kanan. Harus tangan kanan. Apalagi di depan pasien. Akhirnya bisa. Anak saya kan juga, terpaksa orang begini. Nggak bisa Lo belajar. Kita mendorong.
Barusan dulu. Hmm. Kan sakit dulu. Oh, kalau sakit beda lagi. Memang sakit dulu. Nah ya, kalau sakit beda lagi, ya kan? Sakit kan darurat, ya kan? Kalau teman saya itu normal. Ya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada beliau. Baik. Terus hadis berikutnya adalah, oh enggak, hadis berikutnya sudah mulai Al-Fatihah. Sekarang larangannya ini apa? Satu, larangannya adalah ini. Terus larangan yang kedua terkait dengan apa? Ini mungkin ini, atau larangan yang kita dapatkan ilmu selama ini apa? Kalau yang miring gini. Nah, itu miring gini. Kembali lagi, ada contohnya enggak? Bener Pak Manto? Kan sunnah, kan sunnah, iya kan? Ada enggak contohnya? Kembali ke situ lagi. Ada enggak contohnya? Ada kan? Banyak yang melakukan juga. Dada kanan, dada kiri. Nah, itu. Iya. Di sini tidak disebutkan ya? Iya. Ya. Tapi kebanyakan Saya gini. Gimana kalau muter? Nah, itu muter-muter, lo kan? Banyak tau, ada yang kan kembali kita lihat, ada yang letaknya miring, ada yang muter, Biasa aja. ada yang biasa. Itu enggak apa-apa malahan, sunnah. karena ini adalah sunnah. Sunnah Karena ini adalah sunnah. dilakukan berarti. Tidak dilakukan enggak masalah. Ini masalahnya sunnah, tapi dilakukan dengan Salah. tanpa contohnya, nah, kan? Tanpa contohnya. Walaupun tidak ada larangan, tidak ada larangannya, tapi kembali lagi pada hukum dasar ibadah adalah Dan sesuai. contoh. Dalilnya seperti apa? Terus, kalau menguap, iya kan? Oh, enggak boleh, harus tangan kiri yang digunakan. Tangan kanan harus seperti ini, iya kan, ada tuh? Ada. Jadi, nah, jadi yang tangan kanan enggak mau diubah. Ya, walaupun garu-garu aja kadang. Tangan kiri, ada seperti itu. Ya. Ya kan? Enggak. Masalahnya ada enggak seperti itu? Tangan kanan, tangan kiri yang digunakan. Nah ini kan hal-hal seperti ini. Gimana sikap kita? Dan sikap kita karena tidak tahu seperti ini kembali ke sini. Sambil belajar ini. Ya kan, sambil belajar. Katanya miring, rasanya kok enggak ada ya. Muter-muter, rasanya kok enggak ada ya. Rasulullah kok enggak ada. Saya enggak pernah baca hadis. Rasulullah harus muter-muter gitu 3 kali lagi, ya kan? Atau ada jumlahnya lagi, ya kan? Berapa kalinya? Nggak tahu. Ini di sini semuanya itu ada di sini. Ada. Semuanya ada di sini. Yang miring ada, yang muter-muter ada, yang tidak mau menggerakkan tangan kanan ada. Ini kan ini di sini. Ada yang muter gini. Nggak ada. Ini kan orang yang bukan. Nggak perhatian nah, itu tidak ada. Kalau ini keras, suaranya kosong. Ini ada di sini ada 3, ya kan? Nah ini nanti kita sikapi, bukannya kalau kita tidak tahu dasarnya, ya udah kita membatasi diri untuk mengomentari ini, tapi kita lakukan apa yang kita tahu, ya kan? Seperti itu kan. Pengetahuan kita tentang hadis kan terbatas, ya kan? Ditanyain aja orang ini, makanya tanya dalilnya apa? Oh saya pernah baca yang seperti ini, ya sudah berarti. Kalau ikut-ikutan ya itu yang repot, ya. Seperti itu ya. Jadi karena keterbatasan terkait dengan hadis, ini biarkan kita lakukan yang seperti ini. Terus ada lagi yang menyampaikan bahwa di bawah pusar itu tidak boleh. Di bawah pusar. Nah itu tidak boleh. Nah, jadi batasannya itu mau dari dada sampai ini. Di sini juga tidak boleh. Sini juga tidak boleh, ya kan? Dan makanya itu lakukan sunnahnya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Kalau enggak, jangan kerjakan sekalian. Ya, mau satu boleh enggak satu gini. Kalau tahu sunnahnya tapi kita nggak make lah. Itu gini seperti
Rugi. Rugi. Apa tadi Bu? Rugi. Wong waktu kita tidak mungkin kembali kok. Ya kan? Jadi sunnah itu definisinya mulai diubah ya. Bukan tidak apa-apa tidak mengerjakan, tapi rugi bila tidak mengerjakan. Karena waktunya enggak bisa kembali kan? Rugi. Kaya lah orang. Iya. Ya seperti itu ya. Itu kan kaya. Ya apa sih? Ini. Aku kan ngaji begitu. Pasti ini kaya. Kaya ya. Kenapa sih ini? Aku kaya. Aku Dasarnya apa? Ada itu dasarnya itu. Ada dasarnya. Loh. Ada dasarnya. Ada. Nanti belum. Ini masih sini. Iya. Masih di sini ya kan? Masih terkait dengan Kurang tangan. nyampe sih ya. Sedekap ya. Sedekap apalagi yang kemungkinan kita dapatkan di sekeliling kita terkait dengan ini, dengan sedekap ini. Ya jelas tidak boleh sedekap satu tangan tok, kira tidak boleh kan? Seperti itu. Kecuali Ya hati-hati gini, Pak Manto ya kan? ya gini ada. Boleh gini, cuma kalau merek gini, atau merek gini, ya itu ya. Jadi kembali lagi ke sini ya. Saya pikir sudah paham ya. Lakukan apa yang kita tahu, batasi ini, ya kan? Kalau ada kemungkinan diskusi dengan mereka, tanyakan dasarnya, ya kan? Yang jelas kita berbaik sangka, mereka melakukan seperti ini, baik sangkanya mereka sudah tahu ilmunya, ya kan? Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Andika. Baik, lanjut. Lanjut Abdi. An Ubadata bin Samiti radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'ani. Diriwayatkan dari Ibadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sah salat bagi orang yang tidak membaca ummul Quran atau Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Yes, Al-Fatihah sekarang. Al-Fatihah ini posisinya ada dua. Sebagai imam dan sebagai makmum. Ini terus yang kedua adalah, kemarin sudah dibahas ya jumlah ayat ya. Sudah dibahas, saya pikir tidak usah dibahas lagi ya jumlah ayat. Nah sekarang bagi imam hukumnya mutlak wajib. Salah ini, kurang-kurang satu ini. Ini adalah sholat jamaah. Nah ini adalah sholat sendiri. Oke kan? Sholat jamaah dan sholat sendiri ini hukumnya wajib. Al-Fatihah, ya kan? Sebagai imam sholat jamaah sebagai imam dan sholat sendiri Al-Fatihah wajib hukumnya. Terus sebagai makmum sekarang, ya kan? Sebagai makmum gimana? Ya kan? Banyak ini nanti. Satu, kalau makmumnya ada dua kan, makmum apa namanya? Makmum yang ikut, ya ikut Awal. dan mau masbuk. Gitu. Kan makmum kan ada dua tuh, makmum yang mengikuti takbiratul ihram yang sama makmum masbuk. Sekarang makmum yang ikut Enggak wajib. Ngikutin bacaannya imam. Oke. Dengarkan. Sekarang ini masbuk ini dalam arti apa ya? Sudah lewat ya. Kalau ini transisinya ke sini, transisi, misalkan takbiratul ihram, kalau jelas ya hukum dasarnya ini itu tidak wajib.
ini wajib. Ya. Ya kan? Hukum dasarnya ini tidak wajib. Betul toh? Betul. Walaupun ini tambahan ini, ya kan? Ini hukumnya tidak wajib. Nah, Wajib kok. Sunnah, makruh. Enggak, enggak, tidak wajib, enggak perlu dibawa, ikut imam. Soalnya ikut Wes, ikut imam. Ya kan? Hanya ada perbedaan. transisinya. Ya kan? Ada sebuah pertanyaan di kita. Kalau makmumnya ikut dari awal takbiratul ihram aman, Aman. ya kan? Masalahnya kalau transisi, kan kalau tak ikut takbiratul ihram kita hanya mendengarkan kan, ya kan? Kalau transisi misalkan di Al-Fatihah ayat kelima, terus amin, gimana posisi? Setelahnya dibaca enggak Al-Fatihah? Dibaca lah. Waktu Semacam itu. Bisa. Nah, ya makanya itu kan, waktu imamnya baca surat pendek, Dia baca Al-Fatihah. lah itu gimana? Ya Karena kan? hukum wajib soalnya, Pak. Hmm? Partainya. Loh, secara hukum ini soalnya, Secara hukum ya. nah, ya kan? Secara hukum ini, nah makanya itu di sini ada dua, ada yang baca, ada yang tidak baca. Enggak apa-apa berarti. Lu kembalikan, ini kan ini hukumnya. Iya. Lah itu loh. Yang ngikutin soalnya kita jadi makmum aja. Nah itu, jadi masalah ini kembali lagi nanti coba cari dasarnya. Kalau tidak tahu dasarnya, mending kembali ke hukum dasarnya. Makmum adalah apa katanya imam. Selesai sudah. Lu ndak baca, ya udah. Mas Bu. Misalnya Pak Budi bilang, lu ada kesempatan, baca saja. Ada kesempatan, ya kan? Baca saja. Oh ya udah baca. Tapi selama Pak Budi punya dasar, karena saya pernah membaca hadis seperti ini, ya kan? Jangan sampai di sini hukumnya melewati ini. Wong ini adalah bagian dari ini. Paham maksudnya ya? Jangan sampai kita mendahulukan umroh daripada hajinya. Iya kan? Nah ini. Jangan sampai ini terus menghilangkan hukum ini, padahal hukumnya makmum itu Al-Fatihahnya tidak wajib. Kembali ke hukum imam. Kalau Pak Budi punya, oh harus dibaca Pak Budi. Itu tidak apa-apa, dasarnya mana? Oh dasarnya saya punya hadisnya seperti ini. Nah, atau pendapatnya imam ini, oke, nggak masalah. Pak Mantan enggak, saya enggak baca, saya ikut keumuman saja. Iya kan? Silakan, enggak masalah. Jadi kalau masbuk yang tertinggal sekali malah jelas. Baca. Hah? Malah enggak baca. Oh, malah enggak baca. Bener iya kan? Waktu ruku, Yesus sekalian ya. Iya malah enggak baca sama sekali. Iya kan? Betul dong? Atau pokoknya setelah Al-Fatihah, setelah berdiri, itu makmum malah bacaannya ikut imam kan? Kita mau sujud, ya kan? Sudah usah baca Al-Fatihah lagi kan? Takbiratul ihram langsung. Nah itu seperti itu ya. Karena beberapa saya lihat itu enggak di sini di musola situ. Dia takbiratul ihram, dia baca, enggak tahu baca apa. Setelah itu dia mengikuti bacaan. Jadi imam ini taruhlah waktu i'tidal. Makmum masuk. Ikut i'tidal. Tapi i'tidalnya dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya kan? Ketika ini sujud, ini tidak sujud. Ya kan? Makanya ini menyelesaikan bacaan apa saya tidak kurang tahu sebelah saya soalnya waktu itu. Melengkapkan. Ketika sujud kedua, baru dia ikut sujud kedua. Nah ini mungkin dia menyelesaikan Al-Fatihahnya, mungkin. Nah ya kan? Tidak tahu tuh kita. Nah ini yang tidak boleh. Hah? Rukuk maksudnya? Kita menyelesaikan bacaan tadi. I'tidal. Terus imam sujud, makmumnya nggak ikut sujud. Heeh. Nah,
Kedua, itu langsung sujud. Heeh, Tapi nggak rukuk. enggak. Loh kan teorinya kan mungkin, makanya itu mungkin di sini dia menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Itu kalau Fatihah berarti harus rukuk dulu. Nah, makanya itu ada yang seperti itu juga. Ada kasus seperti ini ya. Jadi kan sebenarnya ini kalau keumuman yang biasa kita pahami kan, oh ini nggak perlu menyelesaikan Al-Fatihah di sini, betul kan? Langsung aja ikut imam takbiratul ihram, Allah Akbar, langsung ikut gerakan imam. Ada satu lagi yang kemarin saya sampaikan, itu saya ketemu di rest area kalau nggak salah. Ini imam, itidal, makmum ini lengkap takbir, ruko, Nututi, mengubah. guber, baru sama dia ikut imam. Bener ya kan? Itu juga enggak boleh ya kan? Ya, rukuk sudah. Nah, dan benar. Dan menariknya, selesainya itu sama dengan selesainya imam. Tidak nambah, kan? Lain. Mau saya ingatkan dia sudah pergi dengan ini. Nah, dua hal ini kan berawal dari ketidaktahuan. Semangat berbuat baik, semangat ibadah kepada Allah tanpa aturan jadinya seperti ini. Ini kan, jadi seperti ini. Makanya kita tidak diperbolehkan, terutama mendekatkan diri kepada Allah, caranya sendiri. Itu sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib. Wajib. Apalagi sholat subuh ya. Jadi masih lama baca apa? Kunut. Itu yang Masuk. masih sempurna untuk walaupun dia ketinggalan, Nah, tinggal rukuk sudah berdiri makanya kunut terus ada yang masuk itu enggak menyelesaikan Al-Fatihah. Iya. Enggak perlu. Ilmunya tuh baru sebatas selama nggak tertinggal ke gerakan masih dianggap ya. berjamaah, tapi belum mengkompromikan dengan kalau udah ketinggalan rukuk, udah ketinggalan rakaat. Iya, benar. Ya itu ya. Jadi kalau ini ada aja. Terus rest area ini ngebut pas sebelah saya. Ngebut, loh, kok bareng? Salamnya bareng. Hilang di sana. Itu ya. Ini contoh-contoh kecil dan ini masih ada di kita. Padahal ini hal yang pokok sekali yaitu sholat. Iya kan? Kembali ke sini ya. Jadi seperti ini. Kalau diyakini benar cari dasarnya. Kalau enggak memang keumumannya seperti itu. Iya kan? Nah ini seperti ini. Kalau sendiri wajib. Ya. Kampung-kampung di desa saya Nggih. orang-orang tua tidak mau belajar lagi. Nggih. Ilmunya ya itu. Isi. Nggih, betul. Nggih. Ada usaha yang dulu Nggih, nggih. nggak boleh tak kasih tahu. Belajar, masalahnya itu masalah sepele cuma Nggih. hubungannya sama itu kan. Nggih. Kalau saya sama Pak Pardi kan satu daerah. Di Lihat semua gitu kan. Alas Tua Pak Pardi. Alas Tua, tenggene lereng Gunung Lawu. Itu ada setelah sholat jamaah maghrib berdiri lagi untuk jamaah sholat sunnah maghrib. Gitu. Ini kalau kok seperti ini jamaah sholat sunnahnya itu jamaah. Ya kan, ya dah. Kita kan tidak tahu dah. Belajar. Ya, seangkatanku dhisik ya ngono. Makanya itu kita tuh boleh apa merujuk pada yang dulu. Tapi sekarang kalau tidak sesuai ya diubah. Ini seperti itu kan. Makanya saya kritikkan Handika. Corongnya jangan keras-keras. Sekarang udah ada jam, ya kan? Iya nih kayaknya. Nah, wes balik ke sini. Gimana, ada tambahan di sini? Nggak ada ya? Kalau yang ada banyak versi yang makmum baca dong. Oh ya. Yang Imam Syafi'i kan makmum setelah mengaminkan Al-Fatihah Al-Fatihah. imam, terus
membaca. Mm-mm. Nah, Baca Al-Fatihah. baca Al-Fatihah. Mm. Karena setelah itu kan surat yang dibaca imam kan statusnya sunnah. Jadi biar mendapatkan pahala seperti itu. Terus ada sing nggak tahu pendapatnya siapa lagi. Kalau makmum itu ikut sholat yang sir, kan nggak dengar imam baca Al-Fatihah. Jadi makmum harus wajib baca Al-Fatihah. Oh iya, satu lagi, ada lagi untuk sholat. Untuk sholat jahar dan untuk sholat sir. Iya kan? Untuk sholat jahar dan sholat sir. Kalau sholat sir, Baca sir kan makmum nggak dengar baca imam baca atau Al-Fatihah. baca Akhirnya Al-Fatihah. baca. Ketika keempat. Ya, oh, ini tambah lagi kan? Ini ilmu seperti ini, tambah lagi ternyata. Jamaah ini ada dua, jamaah sholat sir sama jamaah sholat jahar. Nah, iya kan? Sir gimana? Kalau sir ya baca aja ya. Kita terbatas ilmunya. Tidak baca lagi. Emang ini. Baca ya, wajib baca. Tapi sebenarnya kembali lagi ke sini tuh hukumnya. Namanya cari lagi. Kalau saya tetap baca sih. Iya, kan ada orang yang sing sholat ikut jamaah sholat sir ya nggak baca karena dia anggap imam udah baca. Udah baca. Ada sing anggap karena nggak dengar bacaan imam jadi harus baca. Nah makanya itu kembali ke hukumnya ini tuh. Ini adalah bagian dari sholat berjamaah kan, betul kan? Sir dan jahar, sholat jenis sholat sir dan jahar adalah bagian dari sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah hukumnya ada dua ini terkait dengan sholat Al-Fatihah. Nah kembali kembangannya ini dipecah, kembali ini, nah itu fikih akhirnya. Nah, inilah fikih. Ada yang ini, ada ini. Di sini disebutkan imam itu harus memberi jeda antara amin dengan surat. Harus memberi jeda. Nah, lainnya ngomong, tidak perlu sudah ikut bacaan imam. Terus ini, kalau tidak diberi jeda, Al-Fatihah harus dibaca. Loh, ada perintahnya di dalam Al-Quran. Kalau ada orang baca, dengarkan. Iya, karena statusnya sunnah. Kayak wajib. Kalau imam itu dengarkan, karena itu imam itu sedang membacakan ayat-ayat Allah, dengarkan. Ya ini kembali lagi, ya. Makanya itu dengan banyaknya fikih seperti ini, cari satu saja yang sekiranya kita belajar dan kita pegang. Masalah sebelah Pak Budi beda, enggak apa-apa. Pak Budi mungkin punya belajar sendiri. Yang penting kita punya satu aturan yang kita pegang sendiri. Ya Allah, saya belajarnya seperti ini. Saya belajarnya semua makmum itu adalah tidak baca Al-Fatihah. Dah. Terus, saya baca lagi. Ternyata penjelasan menurut imam ini. Nah, itu. Gitu ya. Tapi saya belum tahu yang Gimana? kan ada saya makmum sing belas sama sekali nggak baca apa-apa. Oh, imam gerak ikut gerak. Bacanya hanya dua. Takbir. Amin dan salam tok. Iya kan? Takbir, amin, salam itu tiga itu. Takbir kan. Di dalam sholat bacaannya hanya satu tok. Amin saja. Boleh seperti itu. Ya, kalau jamaah ya boleh aja. Seperti ajarannya para mu'alaf. Para pendidik orang-orang mu'alaf itu loh. Jadi kalau sholat sambil belajar takbir, bacaan di dalam sholat hanya amin, terakhir salam, tok, sudah selesai. Boleh itu untuk mereka ya. Kalau untuk kita ya cari lagi nanti ilmunya. Baik, sampai sini. Ini memang seperti ini, dari sederhana ini straight gitu ya. Ini ada lanjutannya. Apa ada? Oh ya.
Dari dalam riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni disebutkan sebagai berikut: la tajri salatun la yuqra'u fiha bifatihatil kitabi. Tidak sah salat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban disebutkan sebagai berikut: la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna ni'ma. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitabi fa innahu la sholati liman lam yaqra biha. Barangkali di antara kalian ada yang membaca di belakang imam. Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, jangan engkau lakukan kecuali membaca Al-Fatihah, karena tidak sah sholat seseorang tanpa membacanya. Nah ini ya, ini kalau sholat sendirian, ini kan. Oh iya, ini yang kedua di belakang imam ya. Yang pertama kan tidak, ini yang pertama yang dari Ibnu Hibban tadi kan tidak ada keterangannya. Ya. Yang kedua, membaca surat lain selain Al-Fatihah ketika imam baca surat pendek, ya kan. Di sini juga disebutkan berbeda pendapat terkait dengan wajibnya bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Imam Syafi'i dan ahli hadis berpendapat bahwa bacaan Al-Fatihah itu wajib bagi makmum, baik sholat sir maupun sholat jahar, bila memungkinkan. Nah, tambahnya lagi, bila memungkinkan. Namun wajibnya bacaan ini dikecualikan bagi makmum yang sudah masbuk, mendapati imam sedang rukuk, sudah beda gerakan. Masbuk itu sudah beda gerakan, makanya itu ini dan ini. Masalahnya di tengah-tengah ini yang jadi masalah kan. Kalau ini jelas, nggak usah, ya. Terus itu kalau sudah masbuk, tidak perlu baca Al-Fatihah, ya. Baik, sini ada banyak keterangannya dari berbagai macam imam. Imam Malik memandang wajib bacaan Al-Fatihah, ya kan. Sholat sir, tapi tidak disyariatkan untuk sholat jahar, ya. Terus oh ini ada lagi nih. Ya nanti dibaca. Oh yang terakhir Ibnu. Enggak. Baik, seperti itu. Udah ya. Jadi Al-Fatihah seperti itu. Mau dilanjut Pak Budi? An Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna sholati bi alhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar memulai sholat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Muslim ditambahkan lafaz sebagai berikut: la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan maupun akhirnya. Terus ada lagi? Diriwayatkan Ahmad, Nasai dan Ibnu Khuzaimah disebutkan sebagai berikut: la haruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Dalam suatu hadis lain diriwayatkan Khuzaimah disebutkan sebagai berikut: kanu yusirruna. Mereka membaca dan amat pelan. Nah ini ya. Wah, terus pengertian pelan membaca dengan amat pelan diarahkan pada pengertian tidak membacanya, seperti pada hadis riwayat Muslim yang berbeda dengan yang menyatakan bahwa hadis ini maklul. Oke. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa basmalah dalam Al-Fatihah kedudukannya ada dua toh. Bapak mantau? Bagian ayat, bagian surat atau ayat, atau bukan, ya kan? Tetap jumlahnya adalah 7 ayat. Yang umum di kita adalah ini.
Yang tidak umum kita adalah ini. Yang tetap 7 ayat ini. Seperti yang disampaikan kemarin, nah ini bacanya bisa sir, bisa jahar. Jangan sampai digabung seperti yang kemarin yang sudah kita bahas. Ya. Jadi ini wallahu alam apakah Abu Bakar dan Umar berkeyakinan yang mana? Nah, kembali lagi kita terbatas dalam ilmunya, ya kan? Mungkin beliau meyakini bahwa itu bukan bagian dari basmalah, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena orang sana memang bukan. Karena kalau iya, berarti basmalah seluruh 114 surat bagian dari ayat nantinya. Makanya itu basmalah Bisa. mulai dari Al-Fatihah sama An-Nas itu bukan merupakan bagian dari surat. Ya, itu yang membuka saja. Kalau di sini kita yakini ya hanya Al-Fatihah saja yang merupakan bagian dari surat, sisanya bukan merupakan dari surat. Kembali ilmu Quran itu ya. Makanya di sini disebutkan mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal ayat. Kemudian ada riwayat lain, mereka juga tidak membaca basmalah. Namun ada riwayat lain juga mereka membaca dengan suara pelan, kan? Seperti itu ya. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini aja, karena kita tidak tahu ilmunya ini, ya kan? Pakai yang ilmu keumuman ini. Ini bukan bener enggak ini? Oh, ini bener ilmunya, ya kan? Kita sudah masyhur ilmunya bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dah, dia. Ini masalah Rasul pernah baca apa enggak? Contohnya dari Rasul. Hah? Al-Fatihah. Baca Bismillah apa enggak? Aslinya dari Rasul. Aslinya. Dari Rasul. Rasul maksudnya. aja Rasul. Ini kan apa namanya? Sahabat. Iya. Asli Rasul baca apa enggak? Apa ya, baca enggak ya? Bukan dari Quran. Hah? Yang penting mengikuti Rasul. Jadi kan ceritanya dari Sahabat. Jadi sahabat kan anaknya ngasih Rasul apa enggak? Belum nemu. Belum nemu. Rasulullah pernah masalah baca Bismillah apa enggak? Kalau misalkan enggak, Yang ngikuti yang enggak? Hah? Ngikuti Rasul. nah ini belum ketemu. Oh, belum ketemu. Pernah baca, pernah enggak? Makanya kita Kan dulu saya Ustaz yang langsung surat Nurdin. Oh, Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dengar Basmalah. yang baca tuh mau Rasulullah bukan? Ya riwayatnya dulu kok pernah juga dibaca gitu. Jadi kan kita kadang dengar dari Aisyah lihat Rasulullah kencing nggak pernah berdiri. Sahabat pernah lihat Rasulullah apa? Ya, iya makanya itu seperti itu. Nah itu makanya seperti itu. Jadi gini, yang tidak boleh seharusnya yang seperti Pak Pardi itu tidak boleh membandingkan antara Rasul dengan sahabat. Karena Rasul juga menyampaikan hukum, dasar hukum itu sampai atsar. Ya kan? Al-Quran, Sunnah, sama atsar. Ya kan? Terakhir kalau terkait dengan hukum kekinian, ijtihad. Ini pakai. Iya. Yang tidak boleh ada membandingkan yang sahabat dengan atsar. Bukan dibandingkan, tapi pakai salah satu. Karena semuanya benar. Jadi misalnya seperti ini. Rasulullah sholat tarawih 11 rakaat. Berarti yang 23 salah. Sahabat salah. Yang menjalankan 23 kan sahabat. Sahabat salah. Nah, enggak seperti itu. Ya kan? Jadi ada dua peluang untuk kita. Mau pakai ini atau mau pakai ini. Bukan menyalahkan salah satunya, karena itu kedudukannya tinggi semua itu. Ya. Yang aslinya selama ini kita belum nemu. Nemunya ini. Pakai yang ini. Karena kedudukannya ini sama. Ini sudah disahkan oleh Rasulullah bahwa hukum cara ulama juga, ya kan? Hukum
dalam Islam dipakai adalah Al-Quran, Sunnah, Atsar. Dan kalau tidak ada di antara ketiganya, masuk ke ijtihad. Itu ya. Baik. Ini silakan Pak. Berarti minta labelnya itu Rasulullah. Terlalu tinggi. Rasul ngomong ada 3 generasi. Iya. Tinggal kok generasi. MTA. Kan gitu, Mas. Semua mengikuti Rasul. Iya. Bisa mengikuti Rasul kan. Tapi zaman itu berkembang, ya kan? Masalahnya kan kita nggak hidup di zaman Rasul. Ya. Rasul nggak pakai mobil. Tuntunannya itu dari siapa ini? Saya gaya Rasul kon gaya apa? Sarung. Kamis. Kami. Rasul. Ini yo kabo. Terus 4 ya. Ini cuman Iya. Rabi papa kak nyontoh. Kak nyontoh. Tapi masih siji. baik itu ya. Terus masalah yang tadi kan 4 ini. Kita nggak tahu ilmunya yang 4 ini belum Baca. dari 4 ini. Kita tahunya dari apa? Ustadz. Ya kayak gitu. Iya. Ya terus Kita gimana? belajar dari YouTube. Tahu. Kalau saya masalah seperti Ustadz Hidayat yang jelaskan sama seperti dianya sendiri pakai ini apa Al-Fatihah meskipun Oh, Mas. Meskipun sini. Meskipun ini ya. Di tengah-tengah ini tuh masalahnya tadi. saya kan nggak pernah ketemu, nggak pernah Betul. jumpa, Betul. tahunya Baik. dia punya Setelah ada 3 sumber hukum, ini harus diketahui oleh kita, atau 4 sumber hukum. 3 dulu ya, ijtihad nanti ya. Ijtihad, ingat, ijtihad itu bisa diri kita masing-masing. Ijtihad itu. Dan kalau ijtihad di kita, ijtihad yang negara adalah MUI, ya kan? Kita boleh menyelisih MUI, boleh, hanya saja untuk berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk lainnya. Nah, ketika sumber hukum ini yang seharusnya kita akses kan melalui media ini. Satu, media orangnya langsung. Yang kedua, media lainnya, contoh buku, medsos, atau radio. Jadi ada 2, orang dan non orang, betul kan? Yang penting, yang harus diketahui adalah otoritas, kewenangan orang yang menyampaikan. Ini hanya media saja ini. Yang di sini hanya media. Jadi sumber hukum kemudian diambil orang ini melewati media sampai ke kita. Ya kan? Kita harus cek otoritas kewenangannya ini. Satu ini. Yang kedua, cek juga kemudian apakah yang disampaikan oleh beliau ini benar atau salah. Nah, ini namanya taklid yang tidak buta, taklid yang diperbolehkan. Tidak boleh kita hanya berhenti di sini, tidak boleh sebenarnya. Terus pokoknya katanya ini pasti benar, tidak boleh. Harus cari. Ini sama dengan pertanyaan orang Yahudi saat Rasulullah menerima wahyu. Bisa saja banyak orang mengaku menerima wahyu dari Jibril, menerima wahyu dari Tuhan. Tidak ada saksinya. Siapa saksinya? Tidak ada satu orang pun di Gua Hiro saat itu. Benar kan? Makanya mereka benar-benar tidak mau. Hanya saja kemudian ada informasi sebelumnya di kitab-kitab mereka sendiri bahwa ternyata kitabnya, informasi di kitabnya itu, ya kan, sama orang menyampaikan ini kewenangannya itu sama.
oh ternyata ya orang ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh kitab terdahulu. Oh berarti orang ini adalah orang yang otoritatif. Berarti benar berwenang dia menyampaikan. Nih, sama seperti itu. Ini menyampaikan sesuatu, cek di sini. Orang Yahudi seperti itu. Cek di sini, ternyata tapi ketika mereka tahu itu benar, mereka tidak mau. Yang tidak boleh adalah kita motong di sini. Wis pokoknya, taklid ya. nah itu tidak boleh. Ya kan? Boleh kita lakukan. Misalkan, oh otoritatif orang ini benar, kita lakukan sambil kita cari dasarnya. Itu ya. Ini benar, otoritas ini yang ini. Tiba-tiba Pak Manto menyampaikan bahwa kalau ini yang Mama Gufron dulu, nah itu ya kan, mengikut Mama Gufron tiba-tiba Pak Manto, ya kan, luar biasa kan. Nah itu gimana? Mama Gufron itu masa orang yang otoritatif enggak? Enggak ada. Lah kan, cek ini. Lawan. Neng nong neng gung itu artinya neng itu apa itu? Neng. Ungkapan gung itu mengagungkan nama Allah. Jadi neng nong neng gung. Gitu. Ya itu ya. Jadi tetap kita kembali cross check. Islam adalah agama yang paling teliti. Cross check. Kita boleh taklid, hanya taklid kepada orang yang otoritatif yang berdasarkan sumber yang benar. Jangan pokoknya. Seperti kita membaca kitabnya Al-Umnya Imam Syafi'i. Dengan membaca, artinya kita sudah berusaha untuk tidak taklid buta. Cross check Pak Wardi. Cross check seperti Sampai ini. masih ngaji nang kono. Sampai aja ya. Paham, harus mengetahui orang itu otoritatif. Sampai belajar cross check. Zaman dulu kan Ya. masih terbatas. di kampung itu ada orang yang ya udah dikatakan kiainya. Tapi setelah kita tua sendiri Terang. beliaunya salah. Tapi kita ngikuti gerakan itu dulunya seperti itu. Ya kalau dulu makanya dulu itu dulu ya kita tidak bijak kalau menilai dulu dengan sekarang. Dulu keterbatasan informasi luar biasa kan, sekarang sudah terbuka, ya kan? Hanya saja mungkin dulu kita harus cross checknya ya terbatas pada terjemahan Al-Quran atau kitab-kitab hadis yang terbatas. Kalau toh dulu itu kita meyakini bahwa orang ini otoritatif ya sudah dulu kemampuan kita hanya seperti itu, orang-orang tua kita hanya seperti itu, ya sudah itu. Sekarang tuntutan kita zaman ini harus cek. Mama Gufron, Kiai Merah, Abaon, Abaos, luar biasa. Tokoh-tokoh luar biasa di sini kan. Nah ini kan. Ya mana ya? Anak dulu ya belum memahami. Ikut ajaran orang mati. Ustaz bilang gini ceramah. Masa orang mati belum dapat kucing Baca itu belum dapat kucing. Ya itu kan pendapatnya beliau ya. Baik, satu lagi. Anu Aiminil Mujammiri radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma qara'a bi ummil qur'ani hatta idza balagha wala dallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar summa yaqulu idza salam wallazi nafsi biadihi inni la asbahukum salatan
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nuaim al-Mujmir, dia berkata, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah, sehingga setelah membaca waladhdallin dia membaca amin setiap sujud, dan ketika bangun dari duduk selalu membaca Allahu Akbar. Setelah salam dia mengatakan waladhi nafsi biadi inna la sabahukum salatan Rasulillah, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Huzaimah. Artinya? Sudah. Baik. Di sini disebutkan terkait dengan bacaan tuh ini. Oh, yang ini. Dari Abu Nuaim, aku pernah sholat di belakang Rasulullah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Kitab. Waalaikumsalam. Hingga ketika sampai waladhdallin, mengucapkan amin. Setiap kali ia sujud dan bangun dari duduk, ia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah salam dia berkata, demi zat, sungguhnya aku yang paling mirip. Oh iya. Apa bacaannya setelah salam yang tiga? Inilah syahakum ya. Sahukum. Oh, bukan. Biati inilah sabahukum sholatan, bukan. Oh, berarti tidak ada kalimatnya. Setelah salam dia berkata, demi zat yang jiwaku. Oh, enggak, ini kalimat. Bahwa ini hanya meyakinkan bahwa seperti ini adalah sholatnya Rasulullah. Seperti apa? Ini membaca basmalah, padahal sebelumnya tidak baca basmalah, ya kan? Terus yang jelas baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, amin. Gimana tidak baca amin? Ya, gimana kalau tidak baca amin? Boleh enggak? Mari mulai kan Apa? Ini hadis ini yang ditanyakan Pak Panji. Nah, kenapa? Rasulullah. Oh iya, ini Pak Manto jeli malahan, ya kan? Ini Rasulullah malah baca ini. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Beliau sholatnya di belakang Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah bilang seperti ini sholatnya Rasulullah. Ngeklaim bahwa dia sholatnya paling mirip. Dan ternyata Rasulullah baca basmalah. Masa dari Pak Manto. Pak Manto baca basmalah. Jangan gitu. Iya. Gimana aminnya? Aminnya gimana amin? Boleh enggak Anda baca amin? Maksudnya imam? Waladhdallin. Makmum. Boleh. Enggak baca amin. Udah baca amin. Nah, itu termasuk Lagi. Bukan. Kalau termasuk Al-Fatihah bukan. Wajib berarti kalau. Oh, aminnya ada. Wajib enggak? Harus baca amin ya? Maksudnya tahu meridhoi. Iya. Memang enggak ada kewajiban baca amin, baik dari imam maupun makmum. Tapi ya sayang, ya kan? Di situ banyak keutamaan bagi imam. Baca aminnya imam itu untuk mengkomando makmum agar bacaan aminnya makmum barengan dengan bacaan aminnya malaikat. Karena aminnya malaikat itu kan muter aja tuh ini. Aminnya malaikat itu bareng dengan aminnya imam. Ya kan? Ini kan kalau imam ini memfasilitasi makmum untuk berbuat baik bersamaan aminnya dengan malaikat, dan aminnya, amin itu artinya apa sih? Semoga Allah mengabulkan. Nah, aminnya malaikat ini mengamini doanya Imam Al-Fatihah tadi,
Berarti kan imam memfasilitasi para makmum ini berdoa yang doanya itu didoakan juga oleh malaikat. Besar pahalanya kan. Memfasilitasi kan berarti dia dapat toh. Betul, sayang, eman. Nah itu baca amin. Nah kembali lagi kemarin belum tuntas terkait bacaan aminnya. Kalau bisa selesai imam barengan ya. Kalau bisa barengan. Tunggu imam baca amin. Ya kan? Tunggu. Baru ya kan? Jangan. Berarti dengar dulu ya. Dengar dulu. Sekarang tanya. Mana? Assalamualaikum. Salam. Ya, banyak kan orang assalamualaikum warahmatullah. Ya. Semoga Allah memberi keselamatan Dan rahmat. Kok gak dilanjutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Nah, Kan rahmat saya juga tuh. iya, Ya. ada dua itu. Nah, makanya kok saya kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia enggak tur, dia enggak diikutkan. Ada dua. Ada yang lengkap untuk sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak lengkap. Ada yang cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya boleh. Tapi dia Disir orang tua. enggak, maksudnya imamnya enggak ikut didoain lah. Dia istilah assalamualaikum kalian. Oh enggak bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak kan. Terus kok hadiran jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan saya juga ikut. Warahmatullahi kan warahmatullah. Sing wabarakatuh itu kok disingkat. Warahmatullah kan tullah udah. Tuh, Warahmah. Dijelaskan tuh. Yang terakhir harusnya kan kalau disingkat wabarakatullah. Pakai wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Iya, wabarakatuh itu Udah semuanya. kecuali imamnya assalamualaikum nggak pakai as, nanti makmumnya nggak dapat. Ustaz menjelaskan. Jadi imam assalamualaikum nggak pakai as, itu buat sirinya sendiri. Salam deh. Kok ini kan kalian. Jadi berarti tidak kena. Kita semuanya sudah kena. Nah, ini boleh Pak Mantap. Baik itu ya. Boleh Pak Mantap. Dalam? Yang niat. Niat udah. Niat apa? Niat sholat. Oh, niat sholat. Belum muncul kemarin ya? Belum muncul. Kemarin hanya kembali lagi ya, pelajaran yang kemarin yang harus kita pertegas kemarin itu adalah tumak ninah. Sebentar lagi ini tarawih. Jangan sampai kita tumak ninahnya itu di depan saja. Contoh gini. Cara gini ya. Cara gini. Dah. Gerak ke sini. Bener ketika sujud berdiri ke ruku, selesaikan bacaan ini dulu, ruku. Semuanya sudah ruku, semuanya anggota badan sudah posisi ruku, kemudian baca subhanallah, paling minim itu. Kalau tidak nututi, ya diem saja, ya kan, karena imam cepat. Atau subhanallah. Kalau memang bacaan subhanallah itu tidak nututi untuk kembali ke sini, jangan baca subhanallah. Karena tumak ninah kan awal, akhir ini. Jadi di sini kan kedudukan bacaan kan. Baca ini ketika anggota tubuh posisi awal gerak, ya kan, rukuk gerak, baca selesai baru pindah kan. Paham ya? Ya kan, jangan sampai ininya bener, kemudian ininya belum tuntas, baru pindah. Wah, maksudnya? Jadi bacaan itu benar-benar di dalam gerakan sholat, di dalam posisi sholat kita. Yang misalkan yang panjang
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamham. Ya, saya bacaannya. Nah, sebelum itu terus imamnya udah sujud, kita ikut sujud. Padahal ini masih baca. Nah, itu tidak boleh. Jadi bacaan ini sudah Tuntaskan dulu. ada diputus. Putus. Ada diputus langsung ke Madinah. Makanya kita harus harus tahu karakter imam. Oh, kalau imamnya Pak Sumaji ini berdirinya seperti apa? Itidalnya misalkan. Oh, kalau imamnya Pak Pardi seperti apa? Oh, imamnya Pak Manta seperti apa? Ya kan? Daripada kita, kembali lagi, daripada kita menjalankan sunnah tidak tuntas, mending sudah ini saja, berdiri saja. Karena besok ini taraweh itu kan seperti itu. Ya kan? Daripada maksa. Rabbana wa lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma ij'alni minat tabi'in waj'alni minat mutahhirin misalkan. Panjang seperti itu kan tidak cukup. Ini Rabbana wa lakal ham. Selesai sudah. Atau kayak gitu. Gak dibaca. Saya ikuti imam saja, selesai. Ya, jadi di sini paham ya maksudnya ya. Jadi bacaan itu harus tuntas di dalam sholat ini. Di dalam gerakan ini harus tuntas di sini. Karena ini pengaruh kemarin tumak ninahnya. Karena tumak ninah itu ada di setiap gerakan sholat. Dan kalau Imam Syafi'i kalau nggak salah itu termasuk rukun sholat. Iya. Ini ada ini. Iya. Ini kitab itu kitabnya Imam Syafi'i itu. Kitab Al-Um yang 3 itu, bawahnya tisu itu. Itu rukun sholat. Ya. Ada kan? Kalau ya Islam Sabina itu yang dasar sekali malahan. Iya kan ada berapa itu kan? Terakhir sendiri pokoknya ditulis sama beliau itu tumak ninah, itu termasuk rukun sholat. Ya. Baik, ini persiapan kan. Kita tidak bisa menghindari bahwa lingkungan seperti ini. Kalau imamnya Pak Manto kan enak, tenang. Sudah. 1 menit. Nah, kalau di sini enak. Kalau saya di situ. Nyoba nyari ke sana ke yang pantai, Pantai, bukan, yang pantai setelah jalan kembar. Watu-watu kan setelah jalan kembar. Terus sebelah kanan ada musola kecil itu kan. Wah, tambah cepet jos. Orang jual-jual belum. Ya sebelum Maret. Nah itu yang jual-jual itu, kuno itu. Jadi di situ itu ya satu imam, ibu-ibunya sudah tua-tua, paling yang besar 2-3 orang, sisanya anak kecil. Aduh, tapi ini gitu. Sebelumnya ada perumahan mentari. Sudah lama kuno itu dan itu. Ini ya, jadi ini adalah bekal termasuk usaha kita untuk menyiapkan bulan Ramadan, ya kan? Karena lingkungannya kita memang seperti itu. Alhamdulillah kita di sini yang enak ya. Kalau kita di luar mungkin ya dinamikanya seperti itu. Kita tidak mungkin menyalah-nyalahkan orang di situ tanpa memberikan pelajaran kan. Harus diberi pelajaran seperti sekolah loh. Diberi pelajaran dulu, baru diuji, baru ditanyain. Kita kan tidak mungkin tiba-tiba situ terus nyalahkan, tidak mungkin. Berarti kita yang harus menyesuaikan. Berarti kita yang harus, nah dengan keilmuan kita, agar sholat kita tetap sempurna sesuai dengan aturannya. Oh, nah seperti ini. Walaupun secepat apapun, kan kita punya aturan. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah itu saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.